Buat apa pakai narkoba? Jangan. Buat apa? Jangan lewat sini. Oke. Tangkap. Norak lo. Hari gini. Tapi Tahu dia caranya ya. oh tahu nih. Wah, ayo, caranya. Ayo. Perlu dicurigai. Yang begini nih. Curiga nih Pak. Tapi kalau sekarang gue sih nggak tahu ya. Gue nggak pernah dengar. Sebenarnya kesulitan apa nih yang dihadapin sama kepolisian karena malah cenderung meningkat kan tadi karena demand segala macam. Cuma kenapa nggak bisa kesulitannya polisi itu apa sih sebenarnya? Kalau kepolisian kan dia tugas utamanya adalah penegakan hukum. Tetapi masalah narkoba tidak hanya penegakan hukum. Oh iya. Iya, masalah pencegahan khususnya. Bahwa, ya kasih contoh bahwa barang-barang narkoba ini datang dari luar negeri yang kebanyakan. Kecuali ganja dari Aceh. Ganja dari Aceh. Narkotika jenis heroin, kokain, hasis itu masih datangkan dari luar negeri. Itu nggak mungkin ada di Indonesia. Iya, nggak mungkin. Tetapi bagaimana yang penjagaan di perbatasan-perbatasan, di pintu gerbang bangsa kita ini? Kalau kita ketat berarti kan itu tidak akan mungkin masuk. Jadi kita tidak terlalu capek untuk melakukan penegakan hukum. Oh berarti ada hubungannya sama perbatasan itu juga dong kan? Iya, Polisinya juga. perbatasan itu kan dijaga sama ada instansi-instansi yang sudah menjaga itu. Tetapi ternyata masih banyak juga barang-barang itu datang ke Indonesia. Oh oke. Berarti kurang ketat jaganya ya? Waduh. Ada yang lewat kan? Ada yang lewat. Lewatnya kegampangan kali itu. Tapi katanya nih ya saya sempat dengar Pak, kalau sempat ada yang bawa karung-karungan gitu yang dibawa sendiri gitu. Beneran ya Pak? Mungkin kalau karung-karung enggak kan itu. Tapi yang pernah saya ungkapkan dengan tim saya tentunya pada umumnya ditelan. Jadi heroin itu yang bentuk-bentuk ditelan. Jadi satu orang itu dia bisa bawa 1 sampai 1 kilogram Di dalam perut? heroin dalam perut. Ditelan gitu Pak? Ditelan. Untuk keluar lewat mana Pak? Nah, nanti kalau sampai di sini dia minum ada sejenis obat itu ya. Broklak. Keluar baru dia bersihkan baru dia hilang. Jijik banget ya. Jadi selain merusak juga bau ya itu ya? Oke, jangan mana-mana, tetap di Endi Show. Lo sono. Belum balik. Balik lo cepetan. Main piano. Tetap di Endi Show. Tenang saja, santai saja, Daging dan Desta Show. Asik ya? Asik. Makin lama makin matang aja band ini ada. Ya, kita menerima panggilan, memang panggilan untuk sunatan, kawinan, dan segala macam paketan kita terima ya. Bandnya dan MC. Sini jagain dulu, sini jagain Bapak. Bapak apa? Bapak Carlo. Oh iya. Dikawal. Oke, by the way. Jaga security. Iya. Gue lagi mau nanya lagi Oh, iya. nih. Nih Pak, kalau misalnya selain nangkepin bandar-bandar, nangkepin para pengguna, Pak sekarang gencar banget ya. Ini sekarang kira-kira apa tadi pertanyaannya? Langkah-langkah apa yang sedang gencar dilakukan oleh kepolisian Indonesia Saat ini, saat ini Pak? Ya, itu dia. Sekarang itu ada 2 sisi yang kita lakukan, pencegahan sama penegakan hukum. Pencegahan itu termasuk di dalamnya melakukan campaign, drugs campaign, kemudian tentunya mengawasi peredaran prekursor khususnya. Iya. Prekursor itu bahan pembuat untuk bahan psikotropika. Oh. Jadi bahan banyak ekstasi. bahan ekstasi. Ya, kemudian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum kita mengharapkan secara terintegrasi. Jadi tidak hanya polisi, harus semua instansi yang bergerak di banyak instansi yang melibatkan. Banyak banget berarti. Dari pendidikan, dari bea cukai, dari imigrasi, dari penjara, semua kita harus bersama. Mudah-mudahan itu terlaksanakan ya. Ya. Seram soalnya. Tapi apakah sebaiknya bandar-bandar narkoba itu juga dihukum mati Pak ya? Sudah. Udah. Kan sudah ada yang waktu itu di Medan pernah dihukum mati dan Dia nggak pernah sudah. nonton TV Pak, nggak tahu. Enggak, saya nonton Dieksekusi. sebulan berita. Tapi masih ada juga yang sudah vonis mati. Tapi belum dieksekusi. Berapa Masih orang ada. lagi Pak? Ya sekitar 20 ya. Wah banyak ya, wah bagus. Good catch. Biar pada takut ya, biar pada takut ya. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Kombes Pol, Dr. Andes Carlos Tewu sebagai Direktur Reserse Narkoba. Kita Kita akan ngomong sama lawannya. Wah lawannya? Lawan jenis kelamin. Oh, iya. Perempuan, siapa dia? Novia Ardana. Jemput. Halo, malam. Halo,
Ini apa? Lagian kok mau ditangkap. Lu ditangkap paling, Bu. Silakan duduk. Mbak Nov, silakan duduk lagi, Pak. Silakan, Oke. Pak. Pak, saya jagain sana aja Pak ya. Jagain sini aja. Yang begini. Kurang ajar dia milih-milih. Duduk, Berisik lo. silakan, silakan. Oh, terima kasih. Iya. Duduk silakan, Mas. Oh, makasih. Oh, iya. Duduk silakan. Oh, duduk silakan. Oh, Mei. Kapan duduknya ini? Novi, Halo. apa kabar? Apa Baik. kabar? Apa kabar, Novi? Tapi Novi, ngobrol-ngobrol nih mumpung ada Pak ini. Pernah terlibat narkotik? Kenal lah kalau enggak. Desta pernah terlibat? Oh, suka. Pernah lo? Mbak jawab. Gak pernah lah, gue gak pernah. Hanya gue dong. Lo pernah gak? Pernah. Oh, gitu gue juga pernah. Tapi udah enggak lagi. Enggak lah, enggak, itu merusak sekali. Tapi kalau ngomongin sama Mbak Novi, manggilnya Mbak Novi apa Dek Novi? Panggilnya Oh, siapa Novi. sih kita berdua? Iya makanya panggilnya Novi aja kesana gue tua Oh, iya, banget. oke. Novi, Ya, dulu gimana kok bisa sampai kena narkoba tuh awalnya gimana? awalnya Pergaulan. ember. Oh iya. Iya, iseng. Pergaulan ya. Kebetulan Oh, lingkungan gue mendukung. kan gaulnya sama. Gitu ya. Terus. Kalau dari dulu bergaul sama Bang Carlo mungkin gue nggak kena narkoba. Nggak mungkin nggak mungkin kenapa pernah nyoba Pak? Gue bilang kalau dari dulu Pengen. Oh bergaul. pengen. Lu kok pengen? Gimana polisi? Enggak, soalnya orang Tangkap ya, Pak ya? Jangan. Jangan ditangkap loh. soalnya orang bilang itu barang enak, tapi enaknya gimana saya belum tahu. Tanya sama Mbak Novi Nah, berarti. kita tanya sama Mbak Novi ya, gimana sih rasanya? Nanti kalau sekarang saya bilang enak orang pada mau nyoba Bang. Ah, Jadi mendingan saya bilang nggak enak deh. nggak enak ya? Heeh. Nggak enak. Akibatnya ya nggak enak. Akibatnya yang Kalau nggak nggak enak. enak kenapa bisa sampai kecanduan? Ya, enaknya saat itu doang. Oh, nah, Heeh. sekarang Banyak kan nggak enaknya. akhirnya nggak enak ya? Heeh. Karena membuat badan jadi letih. Kok tahu banget ya gue? Katanya begitu kata teman-teman. Teman-teman gue banyak yang kena juga soalnya. Tapi dulu pernah urusan sama polisi gara-gara narkoba ini? Enggak, cuma hampir ketangkap. Cerita dong, ceritanya gimana? Dulu, sekarang kan udah enggak nih, kalau iya. diceritain nggak apa-apa nih. Itu boleh kan? hampir dan Deg-degan, nyaris, ya, nyaris. shock Nyaris. banget, gue nyaris banget. Jadi waktu itu ada di satu klub ya waktu itu. Jadi oke. Apa dong tempat dugem. Sekarang tempat dugem. Jadi waktu itu gue udah agak lama memang gue nggak pakai ekstasi gitu. Waktu itu gue lagi zamannya nyabu lah, gue Oke. pakai sabu. Terus datang gue ke situ sama teman-teman gue dikasih sekitar 3 biji deh. Banyak bener ya, Gue manjang dikasih tuh bisa 3, karena gue gak pakai, gue kantongin aja di celana jeans di sini, di Oh, kantong iya, kecil gitu satu kan. hari tuh ya. Terus udah, cuma ya udah enjoy aja sama teman-teman sampai tiba-tiba musik masih bunyi, ini lampu juga gak nyala. Kok banyak topi putih masuk ke dalam ya gitu loh. Gue masih nggak ngeh gitu loh. Topi putih siapa? Topi putih apaan ya? Nggak taunya PM. Oh my god. Ya. Udah PM, cuma terus tiba-tiba satu nyamperin gue dan gue langsung ditembak, langsung aja gue Langsung ditembak? bukan, maksudnya gue mau diperiksa. Oh, diperiksa. Wah itu gue shock banget, gue sumpah shock banget. Pertama gue masih nyantai, karena gue ngerasa gue nggak pakai. tangan. Keterusan gue. Karena gue ngerasa gue nggak pakai gitu loh. Coba terus begitu gue inget, oh iya gue pakai gitu loh. Gue bawa gitu, tapi gue lo bawa nggak tapi gue pakai nggak saat pakai itu. waktu itu. Makanya gue ngerasa tenang karena gue nggak ngerasa pakai. Coba begitu, terus nah pas waktu mau diperiksa gitu, gue buru-buru begitu gue nyadar tangan gue masuk sini susah banget kan, kantongnya kecil banget Bener. gitu loh. Tapi ya itu namanya mungkin gue masih disayang sama Tuhan ya. Amin. Akhirnya dapat juga di tangan gue. Begitu tangan gue disuruh lepas dari kantong, itu sambil gue lempar ke bawah, tangan gue begini. Das hilang. Heeh. Jadi dari sekian banyak teman-teman gue ada di situ, gue doang yang diperiksa sampai dompet-dompet gue digeledah. Oh. Tapi alhamdulillah nggak ada, nggak ada yang di tangan. Kalau kayak gini bisa ditangkap sekarang nggak Pak? Loh. Sadis sih ya. Yang penting kan sekarang udah lepas. Nah, tapi gimana? Kok bisa akhirnya bisa lepas dari pengaruh narkoba itu gimana? Kata-kata susah banget kan lepas dari cengkraman narkoba tersebut. Yang pasti yang pertama niat dari diri sendiri dan dijalani niatnya. Dan yang kedua dukungan dari keluarga. Itu. Cakep. Saya kadang-kadang suggestinya kan susah ya, namanya suggesti. Itu emang susah banget. Itu Suggesting, setahun lebih gue baru bisa hilang sugestinya. Tapi kan dukungan keluarga, emang keluarga sangat penting sekali kalau gue Iya. bilang sih Tapi ya. akhirnya Novi Ardana bisa ya? Bisa ya Pak? Buat apa pakai narkoba? Jangan. Buat apa? Jangan lewat sini. Oke. Tangkap. Gak ditangkap. Norak lo. Hari gini. Kampungan. Tapi Tahu dia caranya. Ya. oh tahu nih. Wah, ayo, caranya. Ayo. Curigain.
mulai curiga nih. Yang Curiga begini nih, nih. curiga nih Pak. Tapi kalau sekarang gue sih nggak tahu ya. Gue nggak pernah dengar berita-berita lagi tentang sabu PT gitu. Mungkin masih ada sih memang sih emang cuma di bawah. Tapi kayaknya kalau lo dengar temen lo pakai sabu, pakai putau gitu, kayaknya udah nggak gaul lagi sekarang ya. Kesannya ya nggak sih? Semuanya udah nggak gaul. Udah sekarang. out deh pokoknya. Sekarang bersih itu lagi gaul lagi loh. Kata siapa? Olahraga. Oh sekarang, iya nggak sih? Sekarang fitness. Yang lagi musim tuh fitness, bukan gitu Pak? Fitness Pak tiap hari? Fitness ya? Oh enggak juga. Ya, maaf. Oke, pokoknya kita bakal balik lagi ngomong lagi ya. Oke. Ya, oh iya pasti. Udah habis. Udah habis. Udah standar. Oh udah gini. Iya, iya. Oh ya udah deh. Nanti kita balik lagi. Belum ngomong, stop dulu. Tetap belum disuruh. Belum disuruh. Lu gimana sih lo? Nyebelin banget. Baru sih. sekarang. Balik lagi di DND Show nanti.